Oke, ini video yang emang ada telat ya. Jadi harusnya nih minggu lalu gue bikin, cuma ya emang telat aja gitu. Kayak kita bahas yang ini. Rate of return analysis. Sabar. Kita pakai warna biru. Rate of return analysis chapter 7. Oke. Yang pertama, ini gue skip. Yang pertama, kita harus tahu dulu rate of return itu apa gitu. Rate of return itu sesuatu yang paling sering dipakai. Kalau misalnya kalian dalam industri itu sering dipakai gitu. Kenapa? Namanya aja rate of return gitu. Berarti kan apa namanya? Ya anggaplah berarti bunga apa namanya, bukan pengembalian ya. Aduh, kayaknya gue bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jelek banget. Ya istilahnya adalah return yang kalian dapat ketika kalian invest gitu. Berapa rate-nya gitu. Ketika rate-nya di bawah, misalnya gini, kalian pengen misalnya nggak usah jelek-jelek lah. Maksudnya kalian pengen invest terus dapat bunga 10% gitu. Terus ternyata di bank itu cuma 5. Ya berarti nggak usah kalian invest lah gitu kan. Kalian cari tempat invest lain gitu. Istilahnya gitu. Simpelnya ya. Oke. Major advantage. Rate of return is a single figure of merit that is readily understood. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya rate of return, misalnya, apa namanya, di bank itu kalian udah tahu gitu, 5%, terus kalian pengennya 10. Ya berarti kan kalian paham gitu, kalau kalian nggak usah di bank itu gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak susah. Oke. Calculation of rate of return is independent from minimum attractive rate of return. Gitu. Jadi, rate of return yang tadi gue bilang gitu, misalnya tadi berapa, 5% gitu, minimum attractive rate of return, atau gue sebenarnya suka ngomongnya adalah minimum acceptable rate of return gitu. Jadi berapa yang acceptable buat kalian gitu. Misalnya 10% tadi kan gue bilang kalian pengen 10%. Ya berarti kalau misalnya kurang kan ya udah kalian gak usah invest di situ gitu. Kalau lebih ya udah kalian pilih invest di situ. Simpelnya adalah kayak gitu. Oke, internal rate of return. Jadi, internal rate of return ini apa gitu? Namanya juga internal gitu kan. Berarti ini coba bermain di apa yang kalian invest dan apa yang kalian dapat gitu. Nah, itu maksudnya apa? Di sini, the interest rate at which the present worth and equivalent and uniform annual worth are equal to zero. Jadi, oke, gue akan ngambil contoh di sini. For borrowing. Jadi, internal rate of return itu apa? Jadi ketika misalnya kalian meminjam duit, ini for borrowing ya, kalian pinjam duit. Kemudian, ya udah interest rate-nya tuh berapa gitu supaya nanti dengan pembayaran yang sama, dengan pembayaran yang equal di akhir periode ya udah berarti apa namanya, present worth utang kalian gitu itu udah nol gitu. Present worth ya, anggap aja di tahun terakhir berarti nominal utang kalian tuh udah nol gitu. Itu kalau borrowing. Kalau investment gimana? Nah, investment ini berarti berapa persen keuntungan yang kalian mesti dapat gitu supaya nanti jadinya ketika investment itu udah nggak bisa dipakai gitu, misalnya udah selesai masa investasinya, kalian equals to nol gitu. Jadi misalnya kalian beli mesin gitu 100 juta. Nah, nanti per tahun kalian harus dapat keuntungan berapa gitu supaya nanti di tahun terakhir, nah itu udah nol gitu, udah impas lah istilahnya gitu. Oke, gue lanjut lagi. Ya ini contoh aja. Ini kan lihat ya, dia equivalent uniform annual ininya paymentnya adalah 1.252 gitu. Dan ternyata ya udah di akhir periode ternyata ya udah unrecovered investmentnya adalah nol gitu. Ini sorry, ini benefit ya. EUAB ini sorry. Kok gue jadi ini sih? Salah-salah. Ini EUAB, bukan payment. Sorry. Karena di awalnya adalah investmentnya 5.000. Oke, kira-kira gitu. Nah ini, anggapannya adalah kalau gue lebih suka gini. Nah ini, gue lebih suka yang paling terakhir. Present worth of cost adalah sama dengan present worth of benefit. Jadi ketika kalian punya satu cash flow yang gede gitu, misalnya bentuknya begini, terus cost, nanti baru benefit. Ketika semuanya kalian pindahin ke present, gitu kan, ini mereka akan punya nilai yang sama gitu. Jadi ke atasnya sama, ke bawahnya sama. Dan ini yang menyebabkan kalau misalnya di sini kita lihat EUAW-nya adalah 0 gitu. Karena kalau misalnya ini, misalnya di sini presentnya A yang kita dapat. Terus yang kita bayar si cost-nya adalah B. Ketika kita bagi, ini A juga deh, karena equal kan. Ketika kita bagi misalnya jadi B. Di sini jadi B juga gitu. Berarti equivalent uniform annual worth-nya ya B kurang B 0 gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan gimana caranya kita tahu gitu? Ya udah net present worth-nya sama dengan 0. Kenapa?
Ya ini tadi kan. Kalau misalnya kalian punya present worth of cost sama dengan present worth of benefit, kalian tinggal pindahin aja gitu. Berarti kan di sini jadi 0 sama dengan PW. Di sini gue bikin PWB min PWC gitu. Jadi present worth of benefit dikurang cost 0 gitu. Makanya dapat net present worth-nya adalah 0. Atau misalnya kalian boleh juga bagi gitu. Nanti kalian akan punya present worth of cost per present worth of benefit sama dengan 1. Atau kebalikannya. Gitu. Nah ini yang tadi gue bilang di sini ya, present worth of benefit kurang present worth of cost sama dengan 0. Gitu. Ya pakai yang mana aja sah, tapi gue lebih suka pakai yang ini, present worth of cost sama dengan present worth of benefit, karena lebih gampang dimengerti gitu. Apa namanya, cost yang kita keluarkan sama dengan benefit yang kita dapat. Nanti kita tinggal nyari I-nya berapa gitu, rate-nya berapa. Oke, kita lihat di bawah. Jadi seorang engineer invest 5.000. Jadi dia 40 tahun kerja, dia selalu invest 5.000 gitu. Berarti kan nanti kita akan punya cash flow diagramnya begini ya. Oke. Nah, di sini 0, sorry. Berarti ini 1 sampai 40 dia invest 5.000. Gitu kan. Terus nanti di yang ke-40 dia mau dapat berapa tadi? 1 million gitu. Oke. Ya udah, berarti ini misalnya di sini dia pakai net future worth. Ya, nggak masalah gitu. Berarti kan kalau pakai net future worth, kita akan punya berapa? Min 5.000, ya di sini udah ada ya. Min 5.000 F per A I 40 gitu. I-nya yang kita cari kan. Kan di sini adalah yang ditanya interestnya. Tambah 1 juta. Berarti kita punya F per A I 40 itu sama dengan 200. Nah, nanti bisa dicari pakai compound interest table gitu. Dapat yang paling dekat itu adalah 199,636 gitu. Dengan I-nya adalah 7 gitu. Tapi ini nggak pas. Yang sini 199,636, di sini 200 gitu. Ya kalau mau pas kalian pakai Excel gitu. Cuma emang hitungnya ada susah. Gitu. Misalnya kalian mau pakai apa lagi? Mau pakai apa lagi? Bingung gue. Misalnya kalian mau pakai net present worth atau mau pakai apa lagi tadi di atas? EUAW sama dengan EUAB tambah EUAC bisa. Nanti berarti kan kita udah punya ini adalah EUAC gitu kan. Terus nanti ini adalah EUAB. Kita bagi 1 millionnya jadi 40 kali gitu. EUAB-nya. Gitu. Itu bisa aja. Nggak masalah. Nanti akan dapat hasilnya akan mirip-mirip. Tapi ini harusnya 6,9an sih. Bukan 7. Gitu. Oke, kemudian yang ini. Nah, kalau yang atas, dia kan pakainya adalah net future worth sama dengan 0 gitu kan. Ini sama dengan 0. Kalau yang ini dia pakai adalah EUAW sama dengan EUAB min EUAC sama dengan 0 gitu. Nah, gimana caranya? Kita punya berapa nih? Kita lihat ya. Kan benefitnya berarti EUAB sorry. EUAB-nya adalah segini yang 100 ya kan. Ditambah sama gradiennya gitu. Ya ini sebenarnya mirip-mirip lah. Maksudnya ya bisa lah kalian hitung gitu. Kemudian dikurang 700, tapi 700 ini kan bentuknya masih present cost gitu. Ya udah kalian bagi-bagi aja dia ke 4 pos ini gitu. Jadiin dia adalah EUAC. Setelah dapat, kan tapi EUAC-nya kita nggak tahu ya. Maksudnya I-nya kan yang emang yang dicari gitu. Nah, tapi di sini susahnya adalah ketika kalian mau masukin Excel, di sini ada A per G, di sini ada A per P gitu. Jadi ini adalah dua faktor bunga yang berbeda gitu. Jadi ya udah, gue lebih merekomendasikan ya udah trial and error aja gitu. Nanti dapat 7% gitu. Ini sebenarnya yang simpelnya gitu. Kita nyari I-nya. Sebenarnya sih ibaratnya kalau dari kemarin kita nyari EUAW, kita nyari net present worth gitu, kita nyari present value gitu. Nah, kalau sekarang kita nyarinya adalah I-nya gitu dari si faktor bunganya gitu. Simpelnya gitu. Oke. Maria borrowed a student loan of 9,000 each year for 4 years. Okay, no interest is charged under graduation, then the interest rate is 5%. If Maria makes 5 annual equal annual payments, what is each payment? Okay. Jadi, gini. Mungkin kalau nggak salah kemarin beberapa kali ada yang nanya ke gue gitu. Kenapa ini 9.000-nya tuh nggak dijadiin ini F per A gitu. Karena kan dia 9.000.
Ini A, ini A, ini A gitu. Tapi yang mau dihitung di sini gitu. No, kita lihat lagi. No interest is charged until graduation gitu. Jadi sampai tahun keempat ini nggak ada interest gitu. Jadi semuanya kalau dipindahin, jadi di sini adalah 36.000. Nah, 36.000 kita tinggal bagi aja ke sini. Jadi 36.000 ini kan P ya. Ya udah berarti tinggal pakai apel P gitu. Yang ada di sini 5% 5. Dapat payment adalah 8316. Nah, kalau udah dapat payment, kita udah bisa jawab soal yang ini. What is his payment? What is his payment udah bisa kita jawab 8316. Tapi di sini ada yang ditanya lagi. What is the internal rate of return for Maria's loan gitu. Nah, gimana caranya? Ya wes, karena kita mau carinya di sini dia pakainya adalah NPW sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang tadi apa namanya? EUAW ya silakan gitu. Tapi kalau gue yang tadi gue bilang gue lebih suka apa namanya? Present word of cost itu sama aja present word of benefit. Gue lebih suka kayak gitu. Berarti di sini kan dia punya benefit 36.000 gitu. Nanti tinggal nyari aja. Di sini A-nya pindahin semua. Kalau gue suka gitu. Tapi kita ngikutin di soal. Di sini berarti kan NPW-nya adalah berapa nih? 9.000-nya deh, sabar ya. Gue lihat dulu. Net present worth. Oke. 9.000-nya berarti kan kita ngitung di sini ya. Maksudnya di tahun ke-0. Ini NPW. Gitu. 9.000 yang ini ditambah 9.000 yang di sini kita pindahin, 9.000 yang sini kita pindahin, 9.000 yang sini kita pindahin. Jadi 9.000 P per A, I-nya kita belum tahu, 3 kali nyetor gitu. Kemudian ini adalah net present worth. Ini berarti kan present worth of benefit dulu gitu. Nah, yang di sini adalah present worth of cost. Gitu. Present worth of cost-nya apa gitu? Nah, kita punya berapa kali nyetor nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 8316 itu akan kita jadikan dia P per A gitu, koma I, koma 5 kali nyetor. Tapi ini adalah di tahun ke-4 gitu. Karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dia semua pindah ke tahun ke-4. Berarti di sini akan jadi nilainya berapa yang ini. Nah, supaya dia bisa jadi ke tahun ke-0, tinggal kita bikin aja gitu. Hasilnya ini, kita kaliin lagi sama ini. P per F, I, 4. Nah, sama kayak tadi, karena di sini ada P per A dan di sini ada P per F, ini akan bikin bingung gitu ketika kita masukin ke Excel. Jadi ya, silakan di trial and error aja. Dan tapi, nggak ada yang tepat sih, karena 2% segini, 3% segini. Berarti harus pakai interpolasi dan dapat 2,67%. Gitu. Oke, jadi kalau bingung nanya aja. Nah, ini kita bikin yang kayak tadi. Sama, ini punyanya si Maria juga, tapi ini dibikin tabelnya. Nah, ini internal rate of return-nya bekerja dengan kita lihat tahun terakhir dia 0 gitu. Gitu. Kalau ini dia udah lihat ya, maksudnya interest-nya dia udah punya gitu. 2,66%. Ya pembulatan lah, jadi 2,67 gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ini kan yang tadi ya, yang punyanya si nggak tahu ini punyanya Maria tadi. Iya, masih example 73. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah ketika kita punya seperti ini, nah, pertanyaannya di mana sih IRL-nya gitu. Nah, kayak yang tadi kan, gue bilang di atas juga udah ditulis di PPT. Kalau misalnya IRL itu adanya ketika NPW-nya sama dengan 0 gitu. Di mana NPW-nya 0? Nah, di titik ini gitu. Nah, di sini gitu. Apakah IRL-nya bisa 2? Bisa aja. Misalnya grafiknya begini, ini kan jadi 2. Grafiknya begini jadi 3 gitu. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya gitu. Saat ini kita bahas kalau IRL 1 dulu aja. Oke. Nah, ini IRL di sini kan. Oke. Ini sama. IRL-nya tetap mau grafiknya seperti apapun. Kalau grafiknya adalah di sini kan apa? I dengan NPW gitu. Ya udah, berarti kita cari titik di mana NPW-nya 0 gitu aja. Mau grafiknya bentuk gimana. Oke.
A new corporate bond was initially sold to an investor for 1,000. The issuing corporation promised to pay the bondholder for the interest for every 6 months and to repay the 1,000 face value at the end of 10 years. After 1 year, the bond was sold by the original buyer for 950. Oke. Nah, ini gue suka. Kenapa? Karena ini pakai yang biasa gue pakai gitu. Present worth of cost sama dengan present worth of benefit. Present worth of cost kita nggak perlu ngitung. Udah dikasih di soal, 1.000. Present worth of benefit yang harus kita hitung. 40-nya kita pindah ke sini. Sama di sini kan totalnya adalah 990 ya. Ini kita pindah ke sini gitu. 40-nya pindah, 90-nya pindah gitu. Nah, 950-nya pindah. Kalau di sini dia pakainya adalah 40 dijadiin A, ini dijadiin A sama 950 gitu. Kalau gue 40 di sini, 990 di sini. Tapi it's okay, pakai kedua cara nggak masalah gitu. Nah, kenapa gue nggak pakai paper A, paper F gini gitu? Kalau gue kan tadi pakainya gini ya, sorry. 40 paper F gitu kan. I, berapa? 1 tambah 990 paper F, I gitu kan, 2. Nah, di sini keduanya adalah paper F gitu. Nah, kalau pakai cara yang di PPT, di sini paper A, di sini paper F. Ini akan jadi faktor bunga yang berbeda. Oke. Ya, di sini dicoba-coba juga I-nya dan ternyata nggak pas gitu. PWF benefitnya 1000,41, padahal aslinya 1000 kan. Tapi kita pakai aja gitu. Berarti yang ditanya apa? What rate of return did the original buyer receive on this investment gitu. Nah, karena di sini dia adalah every 6 months, ya kan? Berarti si 1,5-nya kita kali 2 gitu, jadi 3%. Ini adalah rate of return ya secara nominal gitu. Secara efektifnya ya berarti kalian tahu sendiri gitu caranya. Karena udah gue jelasin di video-video sebelumnya kan. Oke. Kalau kita lihat yang B apa? What rate of return can the new buyer expect if he or she keeps the bond for its remaining 9-year life gitu. Oke, kalau 9-year life karena dia dibayarnya si kuponnya adalah per 6 bulan, maka dia ada 18 periods. Ya kan? 18 dapat 40 semua dan di period ke-18 dia akan dapat face value-nya gitu. Berupa 1.000 gitu. Nah, sama kayak tadi, present worth of cost dan present worth of benefit. Present worth of cost-nya apa? Yang dia bayar ke, nah gini, di soal kan original buyer menjualnya 950 gitu. Berarti di soal B, new buyer akan beli 950 gitu. Akan jadi cost di new buyer gitu. Kemudian, present worth of benefit-nya apa? Nah, di sini baru pakai A gitu. Karena dia banyak kan. 40-nya ada sampai segini gitu. 40 paper A, I-nya dicari 18 kali periodnya. Tambah 1000 paper F, I-nya dicari juga, dia 18 gitu. Nah, di sini karena di sini paper A dan paper F ya sama kita coba-coba dapat IRR-nya 4,43% dari interpolasi gitu. Yang ditanya apa? Rate of return. Ya udah berarti ini ROR-nya gitu. Ini secara nominal, ini secara efektif gitu. Kenapa dikali 2? Ya sama kayak yang di atas gitu. Karena dia kan every 6 months gitu. Sedangkan interest nominal itu adalah annual gitu. Efektif dan nominal tuh annual gitu. Oke. Apa lagi nih? If the issuing corporation paid 1% fee to sell the bond, what is the effective interest rate that the firm is paying on the bond gitu. Jadi di sini issuing corporation-nya itu mereka minta gitu, maksudnya mereka minta 1% fee dalam penjualannya gitu. Jadi yang mereka dapat itu cuma 990 gitu. Benefit mereka, ini yang benefit ya, itu cuma 990 gitu. Sedangkan cost-nya yang tadi yang dibayar banyak ini. Dan ini asumsinya adalah ini adalah one owner gitu. Maksudnya kalau tadi kan udah pindah-pindah ya. Di sini owner 1, ini owner 2 gitu kan. Tapi
di sini kita ngelihatnya dari sisi corporationnya, mereka kan nggak peduli ya, maksudnya mau udah dijual kayak mau udah diapain, yang penting kita tetap bayar kupon dan tetap bayar face value di akhir tahun gitu. Oke, nanti dapat di sini berapa nih? 4,5, 4 ya, pakai interpolasi lagi. Nanti dapat effective interest rate-nya segini gitu. BTW ini ya apa namanya IRR-nya. Sorry. Wait. Di sini IRR-nya adalah masih per semester gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat per tahunnya, ya udah berarti 8,154 gitu. Tapi di sini kan ditanya cuma effective interest rate ya. Jadi nggak penting gitu. Tapi kalau ditanya ya berarti kali 2. Bisa takut ada yang nggak kali 2 jadi salah gitu karena ini masih per semester. Oke. Ini apa? Two options to acquire a property price at $300,000. Finance to the seller for 20% down payment and the balance due in 5 annual payments at 12% gitu. Jadi kita lihat di sini. Kalau misalnya kita mau bayar, di sini gue akan menerjemahkan dulu ya. Maksudnya bisa ada yang bingung gitu bahasa Inggrisnya gimana. Di sini ketika tahun ke-0, ini gue bikin cash flow diagram ya. Di tahun ke-0 kita bayar dulu 20%. Nah, kemudian ini kita akan bayar lagi 12%, bayar lagi 12%. Bayar 12%. Bayar sisanya dengan bunga, ini berarti A. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A gitu. Dengan rate-nya 12% gitu. Kalau pay cash ini 10% diskon, berarti kita akan punya di sini $270,000 kalau pay cash. Nah, the question is gimana cara ngitungnya gitu? Karena di sini kan bayar semua ya, gitu kan? Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita dikasih tahu sama soal gitu. Maksudnya kita dikasih tahu pembahasannya bahwa nah, ini NPW option 1 sama dengan NPW option 2 gitu. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa nggak dari atas gitu? Ya karena ini kan cuma satu optionnya dan kita bisa ngebandingin dari benefit dan cost. Sementara di sini, kalau tadi gue gambar cash flow diagram, dia semuanya adalah cost gitu. Nggak ada benefitnya. Jadi kita nggak bisa ngitung bandingin cost sama benefit gitu. Sedangkan kalau di sini, dia ada 2 option, berarti kita tinggal bandingin aja. Berarti net present worth ini keduanya pasti sama gitu. Ya karena nggak mungkin gitu si penjual propertinya dapat yang berbeda gitu. Pasti dia akan memikirkan gimana cara duit yang didapat sama gitu. Oke, berarti kan net present worth option 1 adalah 270.000 tapi minus ya. Ya kan? Kemudian di sini kita lihat net present worth ini adalah present cost 60.000-nya. Dari mana? Karena kita bayar down payment 20% di awal. 20% kali $300,000 adalah 60.000 gitu. Kemudian kita kurangin lagi sama cicilannya yang A tadi. A-nya di atas sudah dicari. Dan ini pakai 300.000. Jangan sampai salah pakai 270.000 karena dia nggak kasih diskon. Gitu. Nanti dapat PPA I5 itu segini. IRR-nya dapat dengan interpolasi. Gitu. Jadi, mungkin kalau masih ada yang bingung gitu, kenapa dibandingin gitu keduanya? Ya kita lihat lagi di sini. Kalau di sini cash flow diagram mau bandingin apa gitu, karena nggak ada benefitnya, cuma dapat cost doang gitu. Kalau di sini kita bisa bandingin gitu option 1 dan option 2 gitu. Oke, lanjut ya. Oke, two options to buy parking permit. Buy annual parking permit. Wait, apaan sih nih? Nggak paham. Bentar ya, sorry. Annual parking permit 180. Buy semester permit on August, January. Oke. Berarti gini. Dia ngitungnya sama kayak yang atas ya. Nih. NPW. Ya ini annual permit berarti kan option 1. Ini option 2 gitu. NPW annual permit sama dengan NPW semester permit gitu. Berarti kan yang pertama itu cuma 180 sekali bayar gitu. Di sini udah dikasih cash flow diagram jadi gue nggak harus gambar gitu. 180. Kemudian semester permit itu berarti kan 2 kali bayar 130 sama 130 gitu.
Berarti dapat di sini I-nya berapa? 21,06. Nggak tahu lah ini pakai interpolasi atau pakai apa, nggak tahu. Kemudian yang ditanya apa? What is the IRR for buying the annual permit? Gitu. Nah, di sini kita lihat aja. Annual effective rate-nya berapa? Kalau misalnya buying the annual permit. Kita pakai ini. Sorry. Scroll tadi. Annual effective rate-nya kan berarti 21,06 ini adalah ini adalah per bulan. Ya kan? Karena di sini I-nya per month gitu. Ya udah, annual effective rate-nya berarti kita tinggal hitung aja. Jadi 891%. Gile, gede banget. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Nanti kalau bingung tanya aja. Oke, two options to pay for liability insurance. Pay quarterly at 10,000 per quarter or pay annually at 35,000. What is the Oke. Kita lihat lagi. Oh ya, sorry, gue belum ngasih tahu. Di sini dia ngulangin ya. 180, 130 gitu. Nah, ini akan jadi namanya nanti kalau misalnya di bawah ada namanya incremental gitu. Tapi kita belum nyampe situ, jadi nanti aja. Oke. Sama ya kayak yang atas tadi, NPW annual payment sama NPW quarterly payment gitu. Nanti dapat sama, caranya sama kayak yang tadi gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sebenarnya gue ada bosan karena contoh semua ya gue lihat. Oke. Buy all these options for 2 years. Nah, kemudian di sini kita lihat kita bisa beli equipment 40.000, nanti pas sudah selesai 2 tahun dipakai, jual lagi 6.000 gitu. Atau kita sewa 2.500 per month gitu. Nah, yang ditanya apa? What is the IRR-nya gitu. Kemudian, sorry, gue mau lihat ke atas bentar. Tadi gue lupa. Oh iya, oke, sip. Oke, what is the IRR of the lease gitu. Nah, ini kan sama ya. Kayak tadi juga, cuma ini emang komponennya lebih banyak gitu. Karena kalau buy ada salvage value-nya. Jadi dapat sama kayak tadi, interest per month segini. Annual effective rate-nya kita dapat segini gitu. Sama, jujur ini sama, hampir sama semua. Yang atas sama. Kita samain NPW, ya kan? Samain NPW, terus kemudian dapat I-nya dijaduin annual effective rate gitu. Oke. Rate of return analysis gitu. Tadi yang gue bilang ini sering dipakai, kemudian yaitu sering dibilang internal rate of return gitu. In making decision, compare IRR with MIRR gitu. Nah, apa yang ketika kita misalnya mau milih, ya berarti kita pilihnya apa? Ketika IRR-nya melebihi si MIRR atau sama gitu. Karena MIRR itu kan kayak tadi gue bilang ya, mungkin di atas dibilangnya minimum attractive rate of return. Kalau gue bilangnya minimum acceptable rate of return gitu. Jadi ya yang acceptable 10% gitu. IRR 15 ya pilih lah, kita jalanin gitu alternatifnya. Gitu. Oke. Nah, ini beda di sini. Di sini kita lihat where to mutually exclusive alternative will provide the same benefit. Yang dilihat apa? Yang dilihat bukan cuma LOL, tapi di sini dilihat delta LOL. Oke. Ketika delta LOL-nya lebih besar dari MIRR, kita pilih yang lebih gede cost-nya. Ketika kurang, kita pilih yang lower cost. Gitu. Oke. Nanti gue akan jelasin kenapanya. Oke. When there are two or more alternatives, nah ini yang tadi gue bilang di atas, incremental analysis gitu. Rate of return analysis itu kita lihatnya bukan cuma dari, pokoknya intinya adalah kita melihatnya dari delta IRR gitu. Kalau tadi kan kita ngebandingin tuh IRR yang 1, IRR yang 2 gitu. Tapi kan kita di sini ngeliat ya. Kalau di sini kita lihat, kita nggak milih, lihat ya. Kita lihat dari atas. Dari mana? Nih, kita nggak milih gitu. Kita cuma ngitung. Dari tadi kita cuma ngitung apa? IRR-nya doang. Kita ngitung IRR, ditanyanya IRR gitu. Tanya IRR. Kita nggak ditanya gitu. Kita pilih yang mana? Nah, kita nggak ditanya kan. Di sini baru kita
bisa memutuskan setelah kita tahu yang ini, yang namanya delta IRR, baru kita bisa memutuskan mau pilih yang mana gitu. Karena kita nggak bisa gitu cuma lihat, oh IRR segini gitu, nggak gitu. Misalnya ya yang satu 15, yang satu 20 gitu. Ya, kita lihat dulu gitu, delta IRR-nya atau namanya incremental rate of return. Atau ya kita bisa bilang difference-nya lah. Nah, gimana caranya? Cash flow-nya kita lihat higher initial cost alternatif minus the lower cost. Ini sama kayak yang tadi. IRR lebih besar dari MIRR berarti pilih yang higher cost. Kalau kurang pilih yang lower cost gitu. Oke. Di sini kita lihat ya. MIRR nih minimum return the company will accept on the money it invest gitu. Jadi kita invest duit gitu. Minimum return yang kita mau tuh berapa gitu. 5%, 10% itu terserah gitu. Tapi kalau di company, kalau kita personal kan maksudnya kita maunya berapa persen, kita nggak cari tahu gimana cara nyari taunya. Kalau di perusahaan kita lihat biasanya itu udah dihitung financial analyst gitu. Jadi di perusahaan udah dihitung kita butuhnya berapa gitu MIRR-nya gitu. Nanti tinggal dikasih angkanya ke orang-orang yang kayak kita gitu. Kayak tadi kan ada dua pilihan project gitu. Kita tinggal analysis gitu dari MIRR yang udah dikasih. Okay, it is the same as interest rate used for present worth and annual worth analysis. Ya, yeah, oke. Okay. Nah ini kita lihat ya. An equipment can save 1.200 per year, has no salvage value and at the end of 5 years useful life. Ada dua, yaitu Lisco dan Selco. Nah, kalau Selco dia lebih mahal memang. Di awal 2.783. Kalau Lisco kita bisa nyicil 1.000 gitu. Dengan benefit yang sama aja gitu. Kita lihat incrementalnya. Incrementalnya di sini adalah 8%. Incremental itu apa? Selco lebih mahal di awal kan. Berarti ini higher cost. Dikurang sama yang lower cost gitu. Jadi dapat 1.783. Dan pembayarannya bentar. Ini minus. Oh iya, benar. Ke atas saya, Bu. Benar-benar. Oke. Ini mungkin ada bingung ya, kenapa ke atas 1.000 gitu. Ini kan minus ketemu minus jadi plus. Simpelnya kayak gitu. Oke. Ini apa? Oh, ini yang Selco tadi ya? Iya bukan? Oh iya, benar, sorry. Ini yang Selco tadi. Oke. Kita udah dapat tadi ya, kan 8% ya. Ya kan? Nah, tapi di sini kita lihat delta IRR atau incremental rate of return-nya adalah 8%. Nah, di sini MARR adalah 10%. Di sini yang mau gue highlight. Oke. Ketika kita punya tadi IRR-nya kurang, di sini kan delta IRR berarti kan kurang dari MARR. Ya kan? Apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah lower kan tadi. Kita lihat lagi di atas. Ya kan? Berarti kita pilih yang lower cost of alternative. Kenapa? Pertanyaannya mungkin banyak yang nanya di situ. Karena gini, ketika kita nambah nih. Untuk kita beli yang si Selco, berarti kan ini kan kalau kita pilih lower, kita pilihnya yang Lisco kan. Nah, ketika misalnya gini, kita pilih yang lower nih. Apa namanya? Tadi. Kita pilih lower alternatif, kita bayar di awal cuma 1.000. Ya kan? Tapi kalau kita pilih Selco kan keluar di awal 2.783. Berarti ada selisih uang yang kita keluarkan adalah 1.783 gitu kan. Nah, selisih uang ini worth it nggak gitu dengan yang kita keluarkan. Maksudnya kita keluarin min 1.783 di tahun 1 berarti kan selisihnya 1.000. Berarti di tahun pertama kita dapat misalnya benefit 1.000, tahun kedua dapat benefit 1.000 gitu. Nah, ternyata setelah dihitung ke bawah IRR-nya 8%. Itu kan kurang dari MIRR kan. Berarti kita nggak usah invest 1.700 lebih gitu untuk dapat misalnya keuntungan yang sama. Tadi kan 1.200 ya.
kita nggak usah invest lebih gitu. Mending 1783 itu kita pindahin ke instrumen investasi lain gitu yang memenuhi MLR gitu. Kenapa? Karena kalau kita pilih Selco, kita bayar di awal lebih mahal 1783, ternyata itu nggak memenuhi gitu si MLR-nya. Selisih investasinya tuh nggak nutup lah istilahnya. Gitu. Kalau nutupnya kan 10% istilahnya. Nah, ternyata di sini cuma 8,01 gitu. Jadi nggak nutup. Mending kita pilih yang lebih murah, si Lisco, kemudian 1783-nya kita invest ke instrumen investasi yang lain. Gitu. Makanya kita pilih yang lebih lower. Beda cerita kalau misalnya ini higher, misalnya di sini jadinya 25% gitu. Kan dia lebih gede dari MIL kan. Kita akan pilih Selco, misalnya gitu. Nah, kenapa? Ya karena tambahan modal kita yang di awal 1783 ini itu ternyata nutup gitu, maksudnya balik modal gitu. Menghasilkan IRR-nya 25%. Lebih gede dari MIL, mending kita invest gitu. Tapi kalau lebih kecil, mending kita pindahin 1783 tadi ke instrumen investasi lain yang lebih memenuhi MIL. Gitu istilahnya lah. Oke. Cannot simply pick the highest IRR if alternatives have different investment cost gitu. Nah, di sini kan kita lihat IRR ini lebih tinggi. No, jangan pilih ini dulu. Pilihnya adalah dari tadi, delta IRR lebih gede apa lebih kecil dari MIRR. Ini jebakan. Bisa jadi ini IRR lebih tinggi gitu. Tapi ternyata yang kita akan pilih yang IRR lebih rendah. Itu. Tuh, must examine the incremental cash flow. Subtract the cash flow lower first cost from the higher first cost. Gitu. Nih kan, delta LOL, gitu kan, delta IRR, ya itulah incremental rate of return-nya tadi 8,01. Makanya kita choose the lower gitu. Oke, kita lihat ya. Why did we do this? Both alternative, kita lihat dia MIRR-nya dua-duanya sama gitu. Maksudnya dua-duanya memenuhi MIRR gitu. Karena MIRR tadi 10%, yang satu 40-an, yang satu 30-an. Berarti kan dua-duanya boleh kita pakai. Tapi nah, di situ kelihatan. The question is whether we want to spend the additional 1,783 to go from the lower cost to higher cost gitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kita mau nambah nggak 1.783 gitu. Benefitnya berapa gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita invest lebih 1.783, benefitnya cuma 8 kok. Maksudnya gini, return rate-nya cuma 8,01 gitu. Tapi MIR-nya 10%, berarti kan nggak usah gitu, nggak usah nambah. Orang nggak nutup kok 10% gitu. Makanya reject the increment gitu. That is, spend 1.000 sekarang, 1.783 lagi for a higher return gitu. Jadi ke tempat lain, ke investasi lain gitu. Oke, ini ya. MIR-nya 6%. Nah, delta IR 30. Berarti kita pilih yang mana? Berarti kita akan pilih yang mana? Delta IRR 30. MIRR 6. Berarti kan kita akan pilih yang lebih tinggi gitu. Lebih tinggi biayanya yang mana? Yang 2000. Nah, ini yang tadi gue bilang, IRR lebih kecil gitu. Tapi ternyata yang dipilih ini gitu. Oke, sampai sini aman ya. Oke, dah. Nah, ini ada aneh menurut gue karena harusnya kan ini dikurang ini ya, tapi ini kebalik. Tapi kalau kalian mau lihat ya akan hampir sama lah kira-kira gitu. Maksud gue gini. Nah, kalau misalnya di sini kan dia 1 kurang 2. Kalau 2 kurang 1 kan jadinya gini ya. 0, 1. Kalau 2 kurang 1 di sini jadi 10. Terus kemudian di sini jadi 13. Berarti kan ini 30%. Ya udah, berarti apa? Pilih yang lebih gede gitu. Ini sama kayaknya yang atas ya. Sama nih. Oke. Oke. Punten ini kagak ada MIRR-nya ya, gue lihat-lihat. Ya udah. Ini kita nyari IRR-nya aja, delta IRR-nya. Di sini gimana caranya delta IRR? Nah, kita lihat device A cost-nya 10.000, device B 13.500. Berarti yang kita kurangin supaya dapat incremental, ya kan? Itu adalah B dikurang A.
ya kan? Nah ini device B kurang device A, yang dikurangin apa? Ya ini satu cash flow dikurangin semua gitu, dapat cash flow incremental, ya kan? Nanti dapat net present worth si incremental itu 0. Berarti kan minus 3.500 tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Oke. Kalau udah, ya udah dapat delta IRR. Delta IRR ini tinggal kalian bandingin sama si MARR. Kalau MARR-nya ternyata 10%, ya berarti pilih yang lebih murah gitu, pilihnya si A. Kalau ini MARR misalnya 5%, ya berarti pilih yang B gitu. Ini apa? Gue bingung sumpah, ini kenapa sih pada nggak ada MARR, jadi nggak bisa ngasih tahu deh. Oke, ini sama kayak yang tadi gitu. Kita bikin dulu cash flow diagramnya. Ngulangin tuh lebih enak sebenarnya kalau ada cash flow diagram. Jadi sebenarnya memang harus digambar gitu. Suka atau tidak. Nanti dapat incremental cash flow diagramnya. Yang ini. Oke. Kalau udah, ini present worth of cost sama dengan present worth of benefit yang tadi gue bilang gue suka. Oke. 25 berarti dia jadi A. Ya ini sebenarnya kalau udah dapat ini kalian bisa hitung sendiri sih. Karena kan udah tahu caranya. Yang penting logiknya dapat dulu ini ya. Oke, dapat deh. 1,3. Oke, habis. Ini buat ngitung di Excel. Oke, thank you guys.